Kamu udah nonton Pravara Journey belum? Baru aku tonton. Wah, keren banget yang ngebolang dari Tegal itu kan. Iya. Aku juga gak sabar nungguin Pravara mau kemana setelah dari Gilimanuk. Ya udah yuk, kita tonton sama-sama. Ayo, selamat menonton semuanya. Oke teman-teman, sadulur ngapak semeton semuanya. Oh ya, ini video lanjutan kemarin ya. Setelah sampai di Bali, aku sewa motor biar mudah exploring ke tempat-tempat seru di sini. Sebenarnya banyak loh tempat yang bisa kita kunjungi setelah nyebrang dari Gilimanuk. Jadi kita nggak perlu buru-buru buat jalan ke Denpasar atau di kota besar Bali yang kalau saya cek di Maps itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Nah, itu lumayan sih. Nah, versi aku mau tunjukin cara ekspor Bali via pelabuhan Gilimanuk. Sebelum itu, pertama-tama kita isi perut dulu loh ya. Dan ini BTW ngomong-ngomong, salah satu warung makan legend loh. Dan termasuk yang paling otentik di Bali. Yaudah, yuk kita masuk ke dalam yuk. 1 hour later. Oke teman-teman, makanannya sudah siap nih. Nah, ini namanya ayam betutu mentempeh. Wah gila coy, udah dari 1978 ini. Nah, ini kayaknya kira-kira nih bapaknya kalau ibunya ini baru pacaran nih. Ini rumah makan sudah ada ya. Udah lintas generasi nih. Dan ini menggugah selera banget ya. Nah, ini pakainya ayam kampung ya. Terus ada sayur mirip-mirip sama kangkung, tapi saya lupa tadi dikasih tahu namanya apa. Kacang dan beserta sambalnya. Wah, ini saya pilih yang harga 50.000 ya, teman-teman. Ini udah plus air teh manis panas. Sedep nemen pokoknya kirain maknyus nemen. Yaudah, saya makan dulu semua. Selamat makan ya. Udah selesai makannya, sudah banyak energi. Yuk, gas, ikutin saya ke tempat berikutnya ya. Okay, let's go. Nah teman-teman, kita sudah di Jalan Gilimanuk Bali, tepatnya di Gilimanuk Ceki ya. Kalau bahasa Tegal tuh ada istilah ceki, itu ada kata-kata tak ceki kawan ya. Artinya tuh
dia kamut, saya cekik lehernya, cekek lehernya. Nah, di sini cekik ini saya belum tahu artinya apa. Dan ini cuacanya agak mendung sih, anginnya juga sepoi-sepoi ya. Nah, ini kita melewati salah satu ikon di Bali juga. Ini istilahnya landmarksnya Bali kalau dari Kilimanuk ya. Mungkin model-modelnya mirip seperti teh pocik gitu ya. Agak mirip dari sisi teksturnya. Cuman dari sisi histori atau mitologinya mungkin yang berbeda. Nah, terus di pertigaan ini ambil kiri yang ke arah Singaraja. Jangan lurus dulu. Kalau lurus itu bisa sampai 3 jam kalau mau ke Denpasar, dan ini saya mau ke salah satu tempat yang memang hanya butuh waktu 35 menitan. Ini nama jalannya Cekik Seririt ya teman-teman. Ini kanan kiri hutan, dan kayaknya aku perhatiin sedikit lampu penerangan jalan sih. Di sini tuh harus fokus karena banyak di tengah jalanan kerumunan monyet ataupun yang tiba-tiba monyet itu menyeberang. Ya wajar sih karena ini masih sekitaran hutan Bali Barat ya. Dia harus hati-hati aja, atau ya kasih klakson teman-teman. Pemandangannya bagus banget. Meskipun sepi ya jalanannya, tapi vibes-nya itu loh, sendu sahdu gitu. Oh iya, aku saranin teman-teman sebelum lewat jalan ini, meskipun 30 menit ya, harus cek bensin dulu sama lihat permukaan bannya. Karena jalanan di sini tuh cukup berkelok dan memang biasanya agak basah.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di Banyuwedang. Tinggal belok kiri. Nah, itu dia papan wisatanya. Banyuwedang Hot Spring. Letaknya di Buleleng, tepatnya di sekitar Penjarakan, Sumber Kima. Nah, jalan ini juga salah satu akses untuk kalau mau lihat wisata Menjangan. Tapi berhubung aku belum mandi dari pagi, ya, dari pelabuhan tadi terus malam, makanya mau mandi di air panas Banyuwedang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di wisata Banyuwedang Hot Spring. Untuk tiketnya harga 15 ribuan. Sudah dapat air panas eksklusif dan alami tentunya. Ayolah teman-teman, badan sudah lengket, rasanya mau cepet-cepet berendam. Nah, literasi Banyuwedang itu yang saya baca ya, berasal dari kata banyu atau air gitu ya, wedang itu panas gitu ya. Sama persis dengan istilah di Jawa ya literasinya. Dalam sejarah lokal, air panas ini sebetulnya memang dari dulu sudah ada. Cuman tahun 2017 itu dibuat menjadi lebih baik, lebih rapi dan menjadi sebuah tempat objek wisata. Ini panas banget. Yang saya baca bisa mencapai 45 derajat Celcius dan memang mengandung belerang tinggi ya. Jadi bagus sih memang kalau buat kesehatan gitu ya, terutama kulit. Yang bikin eksotisnya itu adalah pemandian ini posisinya ada di tepi laut. Dan coba deh bayangin, ada uniknya. Kalau misalkan di Guci itu pemandian air panas Guci ya, yang di Tegal itu kan dia di pegunungan gitu ya. Kalau ini tuh betul-betul di tepi laut dan itu sama-sama mengandung belerang yang tinggi. Dan karena ini posisinya itu memang ada di sekitar hutan Bali Barat gitu ya. Dan di sini disekelilingi sama pohon mangrove gitu ya. Kadang itu muncul hewan-hewan yang memang di sekitaran sini mereka itu mendiami gitu ya, seperti monyet gitu ya. Ya, mereka tiba-tiba masuk ke dalam. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, dia ngambil makanan dari pengunjung ya. Ya udah diambil ya nggak mungkin balik lagi kan. Nah, artinya kan teman-teman yang kesini juga harus prepare dengan barang-barangnya. Takutnya kan dibawa juga gitu. Oke teman-teman, ini wisata pertama kita di Pulau Bali, tepatnya di sekitaran Buleleng. Setelah ini kita akan lanjut eksplor wisata di sekitaran dari Banyuwedang. Jangan lupa tonton di video berikutnya. Terima kasih. Atur suksme, bye bye.